Kitab suci itu adalah fiksi. Jadi fiksi kemudian itu yang Anda minta untuk tidak kita tanggapi secara berlebihan, itu sebenarnya adalah sebuah agenda setting. Dan agenda setting itu adalah untuk Pak Rocky, Anda udah dijawab. Pak Rocky, Ya. seharusnya Anda sudah paham ketika saya mengatakan bahwa saya bukan ahli ekonomi, yang saya paparkan adalah data yang sebenarnya tidak perlu Anda bantah lagi. Ya memang saya ngerti, karena itu slide, PowerPoint tadi. Orang yang suka bikin PowerPoint biasanya nggak punya power dan nggak punya point sebetulnya. Saudara yang lagi belajar berpikir filosofi tadi, siapa namanya tuh? Yang biasanya pakai PowerPoint tapi mungkin sudah mampu untuk mengucapkan pikiran yang jernih sehingga tidak perlu dibantu oleh PowerPoint. Siapa namanya? Oh ya, oke, siapalah. Prof 2 lembar. Ya, Oke, saya akan katakan siapa Anda nantinya. Silakan bicara. Anda pembohong sebenarnya. Ya. Oke. Mau bicara duluan? Boleh? Boleh. Boleh. Gini, jadi gini, Prof. Saatnya, Prof. Anda bukan profesor, Anda Dr. Andes gitu ya. Tapi sekali lagi saya berbicara tentang fiction. Saya tentu saja harus tersinggung, tapi tidak secara berlebihan untuk melaporkan kepada Anda ketika Anda mencoba mengutak-atik tentang keyakinan saya, agama Islam. Ketika Anda menyebutkan bahwa kitab suci itu Islam, saya tidak tahu seberapa banyak pemahaman Anda tentang agama saya. Tetapi pada bagian-bagian tertentu seperti yang saya ungkapkan setahun yang lalu, saya meyakini agamaku. Perjalanan Rasulullah ke Sidratul Muntaha yang menggunakan borak itu saya yakini apa adanya. Kenapa Anda mengutak-atik soal agama saya? Saya tersinggung. Dan makanya saya katakan, ini kelebihannya Pak Rocky adalah dia tidak pernah mau mendengarkan orang lain. Dia cuma ingin meyakini apa yang dia ungkapkan sendiri gitu loh. Nah untuk itu kemudian menurut saya seperti ini. Silahkanlah Anda cerdas dengan cara Anda sendiri. Tapi tolong jangan masuk pada wilayah-wilayah yang tidak Anda pahami. Agama saya Islam. Dari sudut kiri, filsuf yang tengah digandrungi, dijuluki Profesor Akal Sehat oleh penggemarnya, pencipta quote penuh sensasi, no Rocky, no party, Rocky Gerung. Oke, selamat malam. Saya mesti ngapain di sini ya? Saya tadi lihat teman-teman muda dan itu semacam investasi. Ini mic-nya kurang kuat nih, saya takut mic-nya mentok ke mulut saya ntar. Jadi problem kita sebetulnya kalau tadi ada klip saya cekcok dengan Akbar Faisal. Sebetulnya kemauan dia supaya dia selalu dilihat di TV, di dapil dia tuh. Jadi saya nyumbang lah elektabilitas beliau. Nah, wah ini banyak betul yang mesti saya bully malam ini. Tapi oke, saya selalu bukan dilecehkan sebetulnya, dianggap merusak percakapan politik. Tapi saya mau ingatkan bahwa di dalam tradisi demokrasi selalu ada yang disebut pengabdi dan ada yang disebut pengganggu. Nah saya bagian pengganggu itu. Toh Akbar Faisal nanti juga akan jadi pengganggu, yaitu ketika Prabowo jadi presiden itu. Jadi itu hal biasa aja sebetulnya tuh.
Kan begitu persoalan kita tuh. Nah kalau saya ingatkan misalnya wartawan tadi nanya saya kenapa nggak hadir di sebuah acara kemarin yang membahas soal akal sehat. Saya bilang saya lagi flu dan saya nggak mungkin datang ke situ karena itu bicara soal sampah gitu. Ya bukan sampah sih, kok saya pakai kata sampah ya. Temanya pembusukan filsafat. Jadi di pikiran saya itu sampah yang membusuk gitu. Jadi saya hindari sebetulnya. Tetapi ada hal yang harus saya terangkan. Walaupun di dalam suasana kegembiraan. Dan saya kira memang ini kayak dapil TV One ya. Saya mau daftar aja di sini buat nyalek kalau segini efeknya kegiatan ILC. Tapi saya mau kasih catatan, di dalam diskusi kemarin ada seorang jurnalis senior, bahkan sangat senior, di dalam pemaparannya meminta supaya jangan menonton ILC itu. Itu agak ajaib bahwa jurnalis menganjurkan supaya jangan menonton forum akal sehat. Sebetulnya saya merasa bahwa ILC itu bukan lagi lawyers club, tapi logician club itu. Namanya Indonesia Logician Club, klub logika Indonesia itu. Karena memang kita ingin agar supaya logika itu jadi satu-satunya tata bahasa di dalam demokrasi hari-hari ini nih. Dulu juga demokrasi begitu. Orang berdebat di pasar kira-kira 2900 tahun yang lalu atau abad kelima sebelum Masehi, demokrasi itu adanya di pasar. Namanya agora, tempat orang berdebat itu. Nah, agora itu adalah ILC hari ini. Tempat kita mempersoalkan public policy itu. Saya nggak pernah menyinggung Pak Jokowi loh. Saya anggap beliau sudah begitu kapasitasnya tuh. Jadi tidak perlu diganggu lagi itu. Demikian juga Pak Prabowo. Ya begitu penampilannya, tidak perlu diganggu lagi itu. Yang saya ganggu adalah para pengabdi yang kekurangan akal sehat. Itu sebetulnya yang saya ganggu. Jadi saya mengambil posisi sebagai pengganggu. Dan itu biasa. Di dalam demokrasi ada dua essentials. Pertama, para pengabdi. Kedua, para pengganggu. Itu bertukar-tukar aja setiap 5 tahun. Jadi hal yang biasa tuh, mengganggu. Mengganggu artinya menginterupsi. Menginterupsi kebijakan itu. Nah dulu di Athena, para pengabdi kekuasaan itu namanya kaum sofis. Karena mereka disewa untuk membenar-benarkan kekuasaan. Ada yang jadi konsultan politik, kalau sekarang namanya konsultan politik lah kaum sofis itu. Sebagian jadi komisaris, itu juga kaum sofis. Karena digaji di situ tuh. Jadi dari awal sofisme itu memang hidup di dalam demokrasi itu. Para pembuat meme itu juga kaum sofis. Nah lawan dari kaum sofis adalah mereka yang berupaya untuk menantang kekuasaan. Itulah filosof sebetulnya. Jadi di sini terbalik-balik. Dianggap bahwa yang menantang kekuasaan adalah kaum sofis. Jadi begitu banyak intelektual kita yang nggak paham asbabun nuzul dari sophistry itu. Dari kaum sofis itu. Tukang buat meme demi kekuasaan namanya kaum sofis. Mereka yang berkumpul untuk menghalangi akal sehat adalah kaum sofis juga tuh. Jadi suka salah kaprah. Tapi saya katakan itu hal yang biasa. Ada yang mengganggu, ada yang mengabdi. Nah hari ini sama seperti di Yunani dulu. Agora itu isinya adalah para pendebat dan mereka yang datang ke pasar untuk belanja. Persis sama seperti hari ini di kita di sini nih. Politik kita hanya dikuasai oleh dua kekuatan itu. Yaitu kekuatan para pengganggu yang sekarang kita sebut sebagai emak-emak. Karena emak-emak inilah yang mengganggu politik tiap hari itu. Yang gak mungkin dihentikan lagi. Dulu suara emak-emak itu dianggap sebagai ya suara perempuan itu
nggak perlu didengar. Disebut the unspeakable. Sekarang suara mereka tak mungkin dihentikan. Mereka ada di unstoppable. Jadi kita ada di dalam keadaan itu hari ini. Yaitu mereka yang menamakan diri sebagai sofis, yang melayani kekuasaan, dan mereka yang menantang kekuasaan, yaitu emak-emak. Nah, sangat berkorelasi, sangat berkaitan fungsi dari emak-emak dengan fungsi dari filsafat di zaman Athena. Di zaman Socrates, filsafat itu berfungsi untuk menolong mengeluarkan akal sehat. Sama seperti fungsi dari midwife, dari nurse, dari bidan. Jadi filsafat itu membidani akal sehat supaya keluar dengan sempurna. Itu. Membidani pikiran. Nah, sama seperti emak-emak sekarang. Jadi emak-emak sekarang adalah para filsuf sebetulnya yang berupaya untuk membidani pikiran. Jadi saya percaya nanti bahwa biasakan saja untuk melihat perbedaan. Ada para pengabdi, ada para penentangnya. Dan itulah yang disebut sebagai keindahan demokrasi. Nah, saya nggak tahu nanti siapa yang menang. Apakah emak-emak atau kaum sofis. Emak-emak menang, pasti. Karena saya kemarin pakai meme, itu yang pengabdi kekuasaan namanya bukan sofis, tapi sosis. Yaitu sofis istana. Jadi sosis itu kalau berhadapan dengan emak-emak pasti takut karena bakal direbus. Sosis. Jadi sekali lagi saya terima kasih diundang di sini. Dan tetap saya hanya ingin memastikan bahwa soal politik bukan soal 2019. Tetapi membuat jalan baru dari 2019 ke 2024. Dan jalan itu adalah hak dari millennials. Mereka yang berbeda tadi. Saya ingin lihat ada Valdo, nanti bertengkar dengan Samara, macam-macam generasi muda itu. Mereka berhak untuk memperoleh jalan bersih dari 2019 ke 2024. Jadi percayalah bahwa walaupun TV One ini, bahasa Indonesia TV 01 kan, TV One kan TV 01 kan, tapi rasanya 02. Tapi itu nggak ada soal. Karena itulah perbedaan. Sekali lagi, selamat ulang tahun TV One. Terima kasih. Selanjutnya, dari sudut kanan, politisi kebanggaan Partai Nasional Demokrat. Dan menurutnya, Rocky sudah habis. Akbar Faisal. Puisi orang-orang aneh. Saya tulis 3 jam yang lalu di belakang sana. Situ waras, cahaya dari langit membelah biang lala. Semburat pelangi mematahkan gerimis di awal senja. Satu kaum berteriak ke udara, memaki hari yang tampaknya tak bersahabat baginya. Situ waras. Saat negeri sedang bersuka cita, mendendangkan sajojo Papua dalam rampak Saman Aceh. Tapi kau berpidato di Bukit Kapur, menjemburkan sumpah serapah, menakutkan putramu sendiri, menghinakan negerimu sendiri. Situ waras. Kala asan di surau kecil di sudut jalan, menggemas sahdu menembus pagi buta dari bibir kecil muasin cilik. Namun kau buat sumbang dengan pelantang imitasi, kau rampas senyum lelaki kecil itu. Dengan apa engkau harus aku panggil? Tuan? Mister? Paduka? Profesor? Resi? Silahkan pilih, aku menunggu.
Tapi mengapa wajahmu seperti itu? Kamuflase semena-mena. Kau hina langit dan bumi atas nama akal sehat. Kau humbalangkan cinta, ilmu pengetahuan dengan retorika purba. Situ waras. Ku tahu cintamu kepada negerimu. Ku yakin niat yang mengaliri pembuluh darahmu. Namun kau datang dengan baju api. Kau merapal dengan jampi-jampi amarah, hanyut harapan tertimbun luka. Ini negeri milik kita, saudaraku. Ibunda menunggu di balik bukit sana, menunggu kita datang dengan cinta, berpegangan tangan. Jadi saya seminggu yang lalu diberitahu oleh produser TV One bahwa saya akan mendapatkan bersama dengan Rocky. Sejujurnya saya kebingungan harus bagaimana dengan Rocky di tempat ini. Kita harus bagaimana ini, bro? Cara pertama adalah tukar mic. Pasti nggak bingung kalau pakai mic saya. Ya. Jadi bagi saya pribadi Rocky telah memberikan warna dalam percaturan intelektual di Republik ini, setidaknya di ruang publik akhir-akhir ini. Saya sungguh tidak terganggu sebenarnya dengan Rocky, kecuali pada beberapa diksi yang mungkin tidak terlalu terbiasa saya dengan itu. Dungu, lu dungu, gua dungu, saya tidak terbiasa dengan itu. Tetapi saya rasa Rocky telah memikirkan risiko dari situ, benar? Benar, saya ambil risiko karena saya anggap dungu itu adalah kata yang sekarang diomeli oleh para pemiliknya tuh. Ya, jadi betapa menderita saya karena dalam posisi yang sedang terlibat pada pertarungan di ruang publik, ternyata Rocky 2 kali datang ke Makassar. Dalam hati saya, Rock, remuk gua nih kalau kayak gini nih. Tetapi apapun namanya, saya berterima kasih pada Rocky dan kaum-kaum yang menyebutkan diri berumah di atas angin. Kecuali pada bagian-bagian tertentu saya rasa memang kita berbeda, tetapi saya rasa perbedaan itu penting. Dengan perbedaan itu kemudian kita bisa melihat di mana titik persamaan kita yang paling fundamental. Saya setuju dengan itu. Maka saya rasa Rock, kita mendapat tugas untuk menyanyi hari ini. Buset, berat amat. Tar dulu. Saya joget aja ya. Dari tadi saya berdiskusi di belakang sana dengan Rocky. Bisa nyanyi berdua, yakin? Dulunya bisa nyanyi? Saya nggak yakin. Oke. Tapi saya yakin saya bisa jingkrak-jingkrak. Oke, Naif, Air dan Abe. Apa maumu? Apa mauku? Selalu saja satu masalah yang tak kunjung henti. Bukan maksudku untuk selalu meributkan hal yang itu saja. Mengapa kita saling membenci? Awalnya kita selalu memberi. Apakah mungkin hati yang murni sudah cukup berarti? Ataukah kita belum mencoba memberi waktu pada logika? Jangan seperti selama ini, hidup bagaikan air dan api. Apa maumu? Apa mauku? Selalu saja menjadi satu masalah yang tak kunjung henti. Bukan maksudku, bukan maksudmu untuk selalu meributkan hal yang itu saja. Mengapa kita
hati yang murni sudah cukup berarti. Ataukah kita belum mencoba memberi waktu pada logika? Jangan seperti selama ini hidup bagaikan air. Mengapa kita saling membenci? Awalnya kita saling memberi. Apa tak mungkin hati yang murni sudah cukup berarti? Ataukah kita belum mencoba memberi waktu pada logika? Jangan seperti selama ini hidup bagaikan air dan api. Luar biasa, berikan aplaus yang meriah tuh ya. No Rocky, no Marty. Akbar Faisal. Hidup bagaikan air dan api. Luar biasa. Baik, langsung aja kita undang untuk seluruh performer tampil bersama kita semua di atas panggung. Kami undang kehadiran dari Bangka Mitra juga tentunya Babe, silakan. Pemimpin redaksi TV One Bapak Kar Ilyas bisa bergabung bersama kami, The Millennials. Kemudian Bang Abu Bakar, join Bang, mari Bang. Bang Ahmad Yani, Fahri, Fadli, ikut semua Bang, mari Bapak. Mari Pak. Bapak Silakan Radian, Pak Karni. mari Pak. Juga bergabung bersama kita di sini Ikut Pak bergabung Karni. di panggung Pak. Bapak mari Pak. Kita mengundang semua hadirin yang ada di sini, performer untuk tampil Bapak mari Pak. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada para performer dan juga pihak yang sudah mendukung acara malam hari ini. Sukses luar biasa Putri ya. Iya, dan juga tentunya para sponsor yaitu Anda Avanti, Dada Karni Ilyas, Gaya, mari, and Pak Karni. Makeup and Ikut, Hairdo by Makeover Ayo, ikut, juga Pak. tentunya. Silakan Bapak. Bang Gabriel silakan. Nah, sudah bersama Luar kita biasa. semua di sini para performers, kemudian juga para tamu kehormatan. Ini merupakan momen yang penting untuk kita. Kita akan ajak countdown, hitung mundur. Hitung mundur. Ini 11 tahun TV One. Bapak-bapak hadirin sekalian bisa ikut menghitung mundur di sini. Kita boleh sambil berdiri semua Bapak Ibu hadirin sekalian. Kita bersiap-siap ya Putri ya. Baik, Bersiap-siap. Kita akan melihat di layar besar ini. Kita akan countdown 11 tahun TV saya akan One. di sini. Oke. Nah, Boleh sudah sambil ambil dihitung posisi bersama. masing-masing. Kita akan mulai countdown. Karena ulang tahun TV One di angka 11, kita akan mulai dari angka 11. 11 10 10, 9, 8 8, 7 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat ulang tahun TV One. Baik, sekali lagi terima kasih kepada para pengisi acara yang sudah berkenan untuk hadir. Dan juga para tamu kehormatannya sudah meramaikan acara ulang tahun TV One ke-11. Beda, itu indah. Terima kasih kepada pemirsa TV One. Sekali kami ucap terima kasih kepada para sponsor Ada Avanti, Dada Gaya dan Makeup and Hairdo by Makeover. Saya Andromeda Mercury. Saya Putri Viola, tentunya akan mengajak Anda untuk menikmati persembahan terakhir dari Sal ID. Sampai jumpa. Lampu-lampu menunjukkan kekuatannya menikmati sehingga kehidupan kota. Dan warna-warna itu tinggal di jalan sana menemani setiap sudut-sudut di kota. Orang-orang banyak yang berlalu lalang untuk mendapatkan atau mencari uang hiburan. Dan apa saja yang bisa kita lakukan untuk menikmati malam yang begitu menantang. Otak pusing, janganlah kau rasakan badan pegal, mari kita hilangkan. Karena malam ini terasa sangat indah, membuat siapa saja takkan bisa diam di rumah nonton TV. Beda itu indah karena mencapai tambah yang indah. Bersama teman-temanku ku bersandar dan tertawa bebas. Lepas hey, malam ini indah, penuh dengan warna yang selalu menghiasi sudut kota. Malam ini indah, penuh dengan warna yang selalu menerasi sudut kota. yang sangat tepat untuk keluar dari rumah dan pergi mengikuti kaki ini melangkah terus yo. Tak kemana ku jajaki jalan demi jalan untuk merasakan hangatnya hingga ku terjun.
Karena malam ini terasa sangat indah dan ku tak tahan cuma melihat saja. Satu-satu mereka bertemu, lalu mereka pergi dan berlalu daripada bodoh kayak Pinocchio. Mending ke disco. Ke disco, Hura, hura, hari ini jadinya karena malam ini malam yang indah. Bersama teman-temanku, ku bersandar dan tertawa bebas. lepas. Hey, angkat tangan Malam dong. ini indah, Malam ini penuh indah. dengan warna Beda yang itu selalu indah. menghiasi sudut kota. Yeah. Malam ini indah, penuh dengan cahaya Beda itu indah. yang selalu menerangi sudut kota. TV One. Beda itu indah. Semua bilang TV One. Beda itu indah. Let's go yo. Kita mulai meriah, meriah di mana-mana karena semua orang sedang apapun untuk mengisi malam indah ini. Musik-musik mulai beresik, musik-musik kita menarik. Asik, asik, asik. LG, CD, kaset dan TV yang selalu menemani kita sedih pun mengeluarkan keajaiban. Membuat semua orang jadi senang.